lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I want Sahabat-sahabat KD, hari ini kita menemukan seorang pengusaha muda belia. Menemukan Karena memang sulit ini ditemui, dilelah kok pas cangkruan dengan Mas Hedi, terus langsung saya todong ini. Mas Karim, orang menyebutnya Bos Karim ya. Bos Karim. Kita janjian ya nggak mungkin ketemu kok. Jadi ya alhamdulillah memang takdirnya seperti ini, kita harus ketemu dengan unsur tidak sengaja. Ya mungkin dari ketemuan ini bisa kita manfaatkan untuk ngobrol sama beliau terkait dengan hajat di 2024 yang akan datang. Kabarnya Mas Karim kan minta dukungan dan doa restu dari kita semua. Dari dulur-dulur ya. Dari dulur. Nah ya cuman ini Mas Hedi yang perlu diuncai hari ini. Wong enak-enak jadi pengusaha kok tiba-tiba majeng menjadi caleg itu. Podo. Yang mau saya tanyakan juga itu. Nah, coba mungkin ada pripun niku Mas Karim. ya yang sempat saya ucapkan tadi, yang saya ceritakan tadi, bahwa pengusaha itu dalam bergerak itu ada dua faktor yang menjadikan jalan. Satu faktor internal, yang faktor eksternal. Faktor eksternal pun banyak hal, yang salah satunya adalah kebijakan pemerintah. Kalau faktor internal saya rasa setiap pengusaha kalau mau melangkah pasti sudah punya gambaran penyelesaian masalah-masalah. Tapi kalau bicara tentang faktor eksternal itu pasti di luar kendalinya. Salah satu contoh bisa jadi di luar kemampuan juga. Yang saya alami kemarin juga kemampuan. Salah satu contoh yang saya kebetulan Pak dan istri saya itu kebetulan saya itu sama Allah itu dititipi kerja kecilan punya kalian. Nah, kalian saya tersebut kemarin itu kan awalnya itu di provinsi. Kemudian ada kebijakan pemerintah bahwa izin itu dipindah ke kementerian. Di proses itulah, peralihan itulah ada jeda antara kementerian. Jadi datanya itu mungkin ya apakah tidak berpindah 100% dengan sempurna atau gimana. Jadi ada teguran pencabutan izin. Justru yang waktu itu yang dapat teguran itu justru malah galen-galen yang sudah bekerja. Padahal kan tujuannya itu evaluasi itu untuk galen-galen yang sudah ada izinnya tapi tidak bisa bekerja. Justru malah ya, itu tadi. Iya. Jadi untuk karena kita orang kampung, orang dusun, terus kebijakan dialih ke kementerian itu kan sebuah hal yang sangat bagi kita kan sangat berat dengan istilah kata kita mencari mana tahu yang bisa membantu kita untuk bisa memulihkan lagi izin kita yang pecah. Itu yang menjadikan perjalanan saya panjang. Kenapa? Seandainya di Nganjuk ini ada yang mewakili kita, terus ada yang benar-benar bisa diajak ngobrol seperti ini, mungkin saya nggak perlu lari kanan kiri ke antar provinsi seperti bis AKP ya, antar provinsi ya. Jadi mungkin itulah dengan harapan itu kalau ada teman-teman pengusaha yang bisa mewakili di Senayan, jadi apa yang jadi keluhan di bawah itu bisa langsung terwakilkan kepada pemerintah. Kan harapan kita. Kalau untuk menyejahterakan saya rasa tidak mungkin. Kenapa? Karena memang fungsi dari Dewan itu untuk legislasi, untuk penganggaran, dan untuk pengawasan. Untuk membuat regulasi dan mengawasi. Betul. Jadi bukan sebagai eksekutor dia. Jadi mungkin lebih mudahnya untuk bisa mengawasi dan mungkin bisa mendengarkan aspirasi kita, suara dari bawah. Yang itu kalau kita tahu ceritanya petani itu pasti dari zaman saya lahir dulu itu sampai sekarang akan sama. Waktu mau musim tanam itu sulit benih, waktu perjalanan sulit pupuk,
waktu panen harga jatuh itu dari dulu sampai sekarang kok hampir masih Horor. Anu, istiqomah sorone ya. itu yang membuat saya itu anak petani yang tidak ingin jadi petani. Iya. Kenapa? Karena memang keluhannya yaitu dari dulu. Tapi Sampai mudah-mudahan nanti walaupun menjadi legislator nanti bisa membantu menerbitkan regulasi-regulasi yang tidak mensengsarakan atau menambah lestarinya sengsaranya petani gitu. Kita sudah merasakan sengsaranya. Masa Arab mengulangi ceritanya? Kita kan tidak mungkin lah. Kalau kita sudah merasakan perihnya jadi anak petani. Nah, tapi kok anu Mas Yosi? Kok tiba-tiba memilih kaos biru gimana? Ya, itu ya bisa jadi Kong ya. Ya, menurut saya mungkin ini tebak-tebak saja ya Kong ya. Mungkin dari Ketua Nasdem Surya Paloh itu menjadikan salah satu tokoh nasional yang saat sekarang bagian dari yang menginspirasi Mas Karim atau bahkan menjadikan tokoh idola ya. Yang ketemu beliau itu Daripada kita bertanya-tanya dan kita nebak-nebak, tabayun ya. ya. Kita konfirmasi lagi. Monggo Mas. Yang menjadi pedoman saya itu yang satu, poin pertama, saya itu bukan keluarga minggat. Otomatis kalau kita melangkah ke politik, kita berarti otomatis cari yang kira-kira itu berbiaya murah atau tanpa mahar. Ya itu yang salah satu jadi alasan utama saya kenapa kok Nasdem ini saya pilih jadi tambatan hati saya untuk berkiprah di dunia politik. Jadi memang ya kita kan juga namanya pengusaha itu pastikan ada namanya cost efficiency. Jadi kalau kita melangkah ke dalam dunia politik, kita juga harus berhitung. Jangan sampai kita masuk ke politik, usaha kita tumbang karena kita terlalu arogan di penganggaran itu. Jadi sampai detik ini yang membuat saya nyaman di Nasdem ini memang tidak ada mahar politik. Jadi yang membuat saya benar-benar nyaman dan jiwa ketum kami itu jiwa yang benar-benar satria. Itu yang membuat saya kagum juga atas pilihan yang dia ambil. Juga ini kalau Kong boleh menambahkan, petani identik dengan tanaman ya Pak ya. Mungkin Nah, tumbuhan sekian banyaknya itu loh hidupnya ya karena sang surya. Dan butuh panas yang kayak apa gak bayar. Ya. Luar biasa, kita tahu Pak Surya Paloh juga begitu. Jadi ketua partai lama ketika dia mengusung Pak Jokowi yaudah menjadikan dirinya harus dijadikan enggak ya. Itu yang luar biasa. Mudah-mudahan panjenengan nanti ketika menjadi anggota dewan juga amanah terus lebih pro pada wong cilik ya. selain pro sama wong cilik juga pro sama pemuda-pemuda. Jadi Pak Hadi kan pemuda, panjenengan pemuda. Mungkin anak ini panjenengan seumuran saya, ya mungkin bisa membuat seperti semacam jaringan dalam artian bahwa pemuda itu juga bisa lah dimasuk ke politik yang juga tidak terlalu jangan memandang kalau politik itu terlalu mahal kan. Kalau kita orang awam kan melihatnya kan seperti itu, politik itu pasti mahal. Nah ini apa yang saya lakukan ini akan membantah itu, akan menghapus stigma itu, bahwa dengan pola yang bisa kita komunikasikan antar rekanan-rekanan kita itu membuat kos politik itu benar-benar murah. Anak muda pun bisa, kan itulah yang... Apalagi sekarang eranya kita mendapatkan bonus demografi, ketika banyak pemuda yang pada nganggur mencari pekerjaan itu, kan nggak perlu kita suka tren yang memperpanjang masa kerja yang sudah mendapat jabatan. Kasihan yang muda-muda Nah ini. itu, okay. Ya, kasihan yang muda-muda ya Pak Edi ya. Berpengalaman tentang adanya suatu kebijakan yang boleh dibilang memberatkan ya, sekaligus merugikan mungkin. Enggak, kalau kita bilang merugikan tidak. Itu memang kebijakan yang diambil pemerintah untuk mungkin gimana ya, sistemnya one system atau one gap itu mungkin ya. Cuma memang kita yang harusnya bisa mengimbangi itu. Kita harusnya bisa beradaptasi terhadap itu. Cuma kan memang keterbatasan kita di kampung. Jadi itu yang membuat kita akhirnya Ya maklum, wong desa kan. iya Pak. Jadi akhirnya kedusangan lah. Secara wong Jawa ngarani kedusangan. Dan pada saat panjenengan mengalami kebuntuan karena di bawah ini membayar sekian banyak pekerja, Okay. sementara ini terancam usaha ini mandek, kolab, panjenengan ada celah, ada peluang membantu, mudah-mudahan menjadikan motivasi ke depan selalu ingin menolong.
katanya dulu, Lah. kalau kita punya lebih kita bisa berbuat lebih. Betul, Iya, betul. dalam segala bidang, dalam segala hal. Kalau mungkin tadi punya ilmu di bidang konstruksi, mungkin dia bisa mengarahkan rekanannya untuk misalnya kalau misalnya kerja itu yang benar kan. Kemudian kalau sebagai pengusaha juga gitu, harapan saya kalau memang saya ada nasib di politik ini, mungkin bisa mengarahkan juga. Jadi jangan sampai terjatuh pada lubang yang sama tentang menyikapi kebijakan-kebijakan ini. Mungkin setiap peralihan pemerintahan pasti ada kebijakan baru. Itu yang membuat kadang pengusaha itu merasa terbebani di situ. Kadang-kadang ketidaksiapan kita atau keterbatasan dari keilmuan kita di bidang usaha bisa kelabakan juga kan. Mungkin. Ya, terlepas dari itu Mas Karim ya, untuk ini masalah pencalonannya di dapil mana Pak Karim? Saya ada di dapil 8, Meliputi mana? Mojokerto Kabupaten, Mojokerto Kota, Jombang, Nganjuk, Madiun Kabupaten, Madiun Kota. Dulur-dulur, untuk yang berada di kota dan kabupaten di dapil 8 ya. Oke. Ini memang dalam rangka mengenalkan Mas Karim, karena tidak semua orang suka Mas Karim, Oke, juga tidak semua orang benci Mas Karim. Dengan sedikit cerita ini kan tahu. Itulah tadi Pak Mbah Kung juga bilang kan tentang asumsi Pak Karim itu seperti orang yang sudah berumur, gitu. Itu yang Ini membuat Mas Hati, saya ceritakan tadi, saya kan mau ketemu Pak Karim itu. Bareng tadi saya tanya-tanya sama yang bekerja di sini, itu bukan anaknya Pak Karim iya itu yang masih muda. Jadi yang muda diwakili yang muda. Jadi, tetapi Luar biasa. yang tua mendukung yang muda nggak apa-apa toh. Malah itu hukumnya wajib ya. Artinya orang muda itu kan memerlukan banyak bimbingan, memerlukan banyak wawasan dari para seniornya, sehingga ya mungkin seperti saya jenengan misalnya mau tutur sembur Mas Karim ki sopo sih, dari mana sih, dapilnya mana, partainya apa dan lain sebagainya. Mungkin mudah-mudahan dalam pertemuan ini bisa menjawab itu semua. Ya, dan Mas Hati, Mas Karim. Jadi ketika Pilpres ini kan tahun politik karena 2004 Februari itu sudah ada Pilpres dan ada Pileknya ya Mas. Kita sekarang bergembira dengan suasana bahwa ini adalah pesta demokrasi, pesta adalah identik dengan kegembiraan. Jadi sudah ada lagi cebong kampret karena Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ya sudah menyatu dalam presiden dan kabinet. Kemudian baru-baru ini Mas Ahaye juga ketemu sama Mbak Puan dan beliau juga berpesan bahwa histori masa lalu yang istilahnya berseteru dalam tanda petik itu sudah dilebur dengan kegembiraan. Kita boleh berbeda. Barusan kita juga dengar kabar bahwa di saat ibadah haji ini kabarnya Pak Anies sama Pak Ganjar juga ketemu di sana. Nah, ini kan juga apa namanya ya mudah-mudahan Nek sing dhuwure rukun guyon ngopi bareng. kudune sing ngisor ya luwih. Nah. Jadi yang utamanya saya memberi support memberi masukan dan memberi semangat kepada teman-teman muda. Hari ini kita harus memulai. Tanpa kita memulai, kita akan tertunda. Banyak hal yang terjadi itu kegagalan itu bukan karena orang lain, tapi karena diri kita sendiri. Entah itu di bidang usaha, entah itu di bidang karir dia di dalam pemerintahan, ataukah entah itu di bidang politik. Kalau memang kita yakin apa yang kita yakini benar, kita harus memperjuangkan dan kita mulai hari ini. Jangan sampai esok. Kenapa? Karena kesempatan itu tidak pernah pulang. Mungkin itu Kong yang bisa saya sampaikan biar teman-teman bisa ada semangat untuk berjuang dalam bidangnya masing-masing. Yang utama kesejahteraan kita semua. Mungkin itu. Semangat terus anak muda. Kita berjuang Kong. Halo seluruh warga Kabupaten Nganjuk dan semuanya aja, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Kong Danuji Nganjuk. Jangan lupa ya, pokoknya like, comment, subscribe.
lost in your